Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Safaras Edward. Saya mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia dengan jurusan Sistem Informasi dari kelas SI2 dengan NIM 105-269. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas saya tentang Enterprise Architecture. Eh, Lebih jelasnya tentang framework Enterprise Architecture. Jadi di sini ada beberapa pernyataan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, apa itu framework Enterprise Architecture? Yang kedua, fungsi framework Enterprise Architecture. Yang ketiga, jenis-jenis framework Enterprise Architecture. Kita masuk yang pertama kali, yaitu apa itu framework Enterprise Architecture? Framework Enterprise Architecture adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk membantu dan membantu dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola arsitektur enterprise dalam sebuah organisasi. Ini adalah pendekatan strategis yang menyediakan panduan dan prinsip untuk mengatur sistem informasi, teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusia dalam konteks organisasi. Framework Enterprise Architecture memberikan panduan yang terstruktur untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur enterprise yang efektif. Ini membantu dalam mengintegrasikan berbagai komponen teknologi bisnis dan operasional organisasi menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Dengan menggunakan framework ini, organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kinerja operasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, fungsi framework Enterprise Architecture. Jadi fungsi framework Enterprise Architecture itu adalah memiliki beberapa fungsi penting dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur perusahaan, yaitu yang pertama, pengorganisasian dan pemahaman. Framework EA menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengorganisasi berbagai aspek arsitektur perusahaan. Hal ini membantu organisasi untuk memahami struktur dan interaksi antara berbagai komponen sistem, termasuk proses bisnis, teknologi informasi, data, dan infrastruktur. Yang kedua, panduan pengambilan keputusan. Framework EA menyediakan panduan dan prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis terkait dengan arsitektur perusahaan. Hal ini membantu dalam menyelaraskan keputusan bisnis dengan strategi arsitektur jangka panjang. Jadi, secara keseluruhan, framework EA berfungsi sebagai panduan strategis dan operasional untuk pengembangan, pengelolaan, dan transformasi arsitektur perusahaan. Dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur, prinsip-prinsip yang konsisten, dan pedoman pengambilan keputusan, framework EA membantu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan cara yang terukur, efisien, dan adaptif. Yang ketiga ialah jenis-jenis framework enterprise architecture. Jadi di sini framework enterprise architecture itu memiliki beberapa jenis ya. Salah satunya dan yang pertama adalah The Open Group Architectural Framework atau disingkat TOGAF. Yang kedua, The Judgment Framework for Enterprise Architecture. Yang ketiga, Federal Enterprise Architecture Framework. Dan yang keempat adalah Gartner. Untuk jenis yang pertama, ada The Open Group Architectural Framework atau disingkat TOGAF. Adalah kerangka kerja arsitektur yang digunakan untuk merencanakan, merancang, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF memberikan panduan dan metode yang terstruktur untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk cara penggunaan TOGAF ialah yang pertama, memahami struktur TOGAF. TOGAF terdiri dari beberapa bagian utama.
termasuk arsitektur ADM atau atau arsitektur development method, enterprise continuum, dan referensi arsitektur TOGAF. Penting untuk memahami konsep dan hubungan antara bagian-bagian ini sebelum menggunakan TOGAF. Yang kedua, identifikasi dan pemodelan arsitektur bisnis saat ini harus memahami keadaan arsitektur bisnis saat ini. Ini melibatkan identifikasi dan pemodelan elemen-elemen arsitektur yang ada, termasuk proses bisnis, sistem informasi, infrastruktur, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Yang ketiga, menentukan arsitektur target. Berdasarkan pemahaman terhadap arsitektur bisnis saat ini dan tujuan bisnis yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah menentukan arsitektur target yang ideal. Yang keempat, mengembangkan rencana transisi. Setelah arsitektur target ditentukan, langkah berikutnya adalah mengembangkan rencana transisi yang mencakup langkah-langkah praktis untuk mencapai arsitektur target tersebut. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Ini melibatkan pelaksanaan langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai arsitektur target. Untuk jenis yang kedua, ada The Open Group Architectural Framework. Maaf, ini masih yang pertama tadi ya, jenis yang pertama yaitu The Open Group Architectural Framework atau TOGAF. Selanjutnya ini adalah contoh implementasi dari TOGAF itu sendiri. Contoh nyata implementasi TOGAF dapat ditemukan di berbagai organisasi dan industri. Contoh implementasi yang pertama adalah sebuah perusahaan teknologi besar menggunakan TOGAF untuk merencanakan dan merancang arsitektur teknologi yang komprehensif. Mereka menggunakan TOGAF ADM untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis, merancang arsitektur yang sesuai, dan mengimplementasikannya dengan mengikuti rencana transisi yang telah ditentukan. Yang kedua, integrasi sistem dalam lingkungan pemerintah. Sebuah lembaga pemerintah menggunakan TOGAF untuk mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang berbeda dalam lingkungan mereka. TOGAF membantu dalam memahami sistem yang ada, menentukan arsitektur target yang cocok, dan mengembangkan rencana transisi yang berkelanjutan. Untuk jenis yang kedua, di sini ada Design Framework for Enterprise Architecture. Design Framework for Enterprise Architecture adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengorganisir arsitektur perusahaan secara holistik. Kerangka kerja ini dibuat oleh John Zechman pada tahun 1987 dan telah menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam disiplin arsitektur perusahaan. Untuk cara penggunaannya adalah yang pertama, identifikasi perspektif. Zechman Framework dapat mengidentifikasi 6 perspektif yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam merancang arsitektur perusahaan. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam tentang setiap perspektif dan mengidentifikasi entitas dan relasi yang relevan dalam konteks organisasi. Yang kedua, menentukan semua stakeholder. Identifikasi semua stakeholder yang terkait dengan arsitektur perusahaan. Yang ketiga, menggambarkan setiap perspektif. Untuk setiap perspektif dalam kerangka kerja, lakukan analisis mendalam untuk menggambarkan elemen-elemen kunci yang relevan. Yang keempat, menentukan korelasi. Setelah setiap perspektif teridentifikasi dan dianalisis secara terpisah, langkah selanjutnya adalah menentukan korelasi antara elemen-elemen yang ada. Yang kelima, memperluas konteks. Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan, perluasan konteks dilakukan untuk mencakup lingkup yang lebih luas dalam arsitektur perusahaan. Contoh implementasi dari Design Framework for Enterprise Architecture adalah misalnya perusahaan X ingin merancang arsitektur perusahaan yang lebih terorganisir dan efisien. Maka mereka memutuskan untuk menggunakan Design Framework untuk mencapai tujuan tersebut. Identifikasi perspektif dari perusahaan X yaitu mempelajari perspektif what atau data, how atau proses, where atau lokasi, who atau orang, when atau waktu, dan why tujuan dalam konteks bisnis mereka. Yang kedua, menentukan semua stakeholder. Perusahaan X mengidentifikasi stakeholder seperti manajer bisnis,
manajer IT, dan penggunaan akhir untuk melibatkan mereka dalam proses merancang arsitektur. Yang ketiga, menggambarkan setiap perspektif. Perusahaan X menganalisis data yang mereka miliki. Untuk jenis framework selanjutnya ada Federal Enterprise Architecture Framework atau disingkat FEF. Federal Enterprise Architecture Framework adalah kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola arsitektur enterprise mereka. FIAF memberikan panduan dan pedoman yang konsisten bagi lembaga pemerintah federal untuk membangun, menggunakan, dan berbagi informasi secara efisien dan efektif. Untuk cara penggunaan FIEF, yang pertama adalah identifikasi tujuan bisnis. Lembaga pemerintah federal harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui penggunaan arsitektur enterprise. Ini melibatkan menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengembangan arsitektur referensi. Untuk mengembangkan arsitektur referensi yang terdiri dari kerangka kerja, metode, dan panduan yang menggambarkan bagaimana sistem dan komponen teknologi informasi atau TI mendukung tujuan bisnis. Yang ketiga, perencanaan dan pembangunan arsitektur. Dalam tahap ini, lembaga pemerintah federal akan merencanakan dan mengembangkan arsitektur enterprise mereka berdasarkan arsitektur referensi yang telah dibuat. Langkah ini mencakup pemodelan proses bisnis, identifikasi aplikasi yang diperlukan, desain basis data, dan perencanaan infrastruktur TI. Yang keempat, implementasi dari penggunaan arsitektur. Setelah arsitektur enterprise dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan dan menggunakan arsitektur tersebut. Contoh dari implementasi FIF sendiri adalah yang pertama, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS menggunakan FIAF untuk mengintegrasikan sistem dan data yang digunakan oleh berbagai agensi keamanan nasional. Dengan menggunakan FIAF, DHS dapat menyusun arsitektur enterprise yang terkoordinasi dan terpadu untuk mendukung tujuan keamanan nasional. Yang kedua, Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat atau Office of Management and Budget atau OMB menggunakan FIAF untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise pemerintah federal secara keseluruhan. Dengan FIAF, OMB dapat menyediakan pedoman dan standar yang konsisten bagi lembaga pemerintah federal dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur TI mereka. Yang terakhir ada Gartner. Gartner adalah perusahaan riset dan konsultasi dalam bidang teknologi informasi. Mereka menyediakan analisis pasar, saran strategis, dan penelitian tentang berbagai aspek teknologi dan bisnis. Namun, Gartner bukanlah sebuah framework atau metode, melainkan sebuah perusahaan yang memberikan wawasan dan penilaian tentang tren industri. Gartner menyediakan banyak laporan dan analisis yang membantu organisasi untuk membuat keputusan strategis terkait teknologi. Salah satu produk yang populer dari Gartner adalah Magic Quadrant, yang merupakan visualisasi matriks yang menggambarkan pemain pasar dalam suatu industri berdasarkan kriteria tertentu. Magic Quadrant membantu pemangku kepentingan memahami posisi pesaing dan memberikan panduan untuk memilih vendor atau solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh implementasi dari laporan Gartner tersebut ialah dapat berupa yang pertama, evaluasi vendor. Organisasi dapat menggunakan laporan Gartner untuk mengevaluasi berbagai vendor yang menyediakan solusi teknologi tertentu. Laporan Gartner memberikan tinjauan tentang kekuatan dan kelemahan vendor, serta peringkat berdasarkan kriteria seperti visi strategis, kemampuan eksekusi, dan inovasi. Yang kedua, perencanaan strategis. Laporan Gartner dapat digunakan sebagai panduan dalam merencanakan strategi teknologi jangka panjang. Analisis Gartner
Analisis Gartner tentang tren pasar, kekuatan industri, dan perubahan teknologi membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dapat memengaruhi keputusan strategis mereka. Implementasi laporan Gartner akan bervariasi tergantung pada kebutuhan konteks organisasi yang bersangkutan. Penting juga untuk mempertimbangkan laporan Gartner sebagai salah satu sumber informasi dan menggabungkannya dengan analisis internal dan sumber daya lainnya sebelum membuat keputusan strategis. Berikut adalah beberapa referensi dari presentasi tentang framework enterprise arsitektur yang telah saya buat. Demikian penjelasan dan tugas tentang framework enterprise arsitektur yang telah saya buat. Terima kasih karena telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.